kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang polisi lalu lintas di Medan tertangkap kamera video diduga sedang meminta pungli kepada pengendara sepeda motor. Dua ekor buaya terjerat jaring warga desa Pematang Seibaru Asahan. Satu ditangkap dan seekor lainnya lepas dari jaring. Ratusan peserta turut serta dalam kejuaraan menembak Perbakin Labuhan Batu untuk memperingati Hari Bayangkara ke-79. Kita ke informasi pertama, seorang polisi lalu lintas Polrestabes Medan diduga melakukan pungutan liar dengan menghentikan seorang pengendara wanita di Jalan Palang Merah Medan, Kota Medan. Polisi berpangkat Aibtu tersebut sudah menjalani pemeriksaan di Propam Polrestabes Medan. Rekaman video seorang warga ini memperlihatkan seorang oknum polisi berinisial RH dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan diduga melakukan pungutan liar kepada seorang pengendara wanita di Jalan Palang Merah, Kota Medan. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu 25 Juni 2025 menjelang siang hari. Awalnya terjadi pelanggaran aturan lalu lintas oleh pengendara motor wanita saat melintas di Jalan Palang Merah Medan dengan melawan arah. Mengetahui hal tersebut, petugas Satlantas Polrestabes Medan berinisial RH menghentikan laju pengendara motor tersebut dan langsung berkomunikasi tanpa mengeluarkan surat apapun. Tak lama berselang, pengendara wanita mengeluarkan uang Rp100.000 yang kemudian diterima petugas sesaat sebelum pergi meninggalkan pengendara motor. Kasat Lantas Polrestabes Medan menyatakan oknum petugas tersebut kini sudah berada di ruangan penempatan khusus Propam Polrestabes Medan. Anggota Satlantas Polrestabes Medan atas nama Aibtu RH melakukan penghentian pengendara sepeda motor, menghentikan seorang perempuan yang mengendarai Honda Beat warna hitam. Untuk nopolnya BK 4388 Ambon Irian Kupang, itu dihentikan di Jalan Palang Merah di wilayah Kota Medan Kota, maksudnya wilayah Polsek Medan Kota. Diberhentikan oleh yang bersangkutan, tapi tidak dilakukan penegakan hukum secara profesional. Ya, seharusnya kalau memang dia melakukan penegakan hukum, dia turun dari kendaraan, dia menghentikan orang tersebut, dia melakukan pemeriksaan, baik itu surat-surat maupun kelengkapan lainnya terkait masalah kendaraannya. Tapi yang kita lihat sama-sama rekan-rekan mungkin sudah melihat, tidak terjadi hal seperti itu, dan ada indikasi memberikan uang sebesar Rp100.000. Yang bersangkutan sekarang sudah di Patsus oleh si Propam Polrestabes Medan dan dilakukan pemeriksaan. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pengendara wanita yang ada dalam video tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kita ke informasi lain, ikan pindang bandeng. Anda familiar dengan kuliner satu ini? Selain rasanya yang menggoyang lidah, pindang bandeng bisa dikategorikan sebagai kuliner bergizi tinggi. Tapi ada saja ulah pembuat ikan pindang yang tidak boleh ditiru. Demi untung besar, ikan pindang bandeng dicampur berbagai zat kimia berbahaya yang berisiko untuk kesehatan. Simak laporan berikut. Lagi jalan-jalan ke sebuah kota kecil, konco kami ngajak pelesiran ke sebuah pasar lokal. Cuci mata dagangan setempat. Bakalan menarik nih. Tadi lihat nggak pindang yang tadi sampean? Tahu? Iya. Kenapa? Makanya saya ajak ke pasar tuh. Kan tahu sendiri pindangnya kan ini warnanya kan bagus kan kuningnya. Teman saya yang bikin. Yang bikin pindang? Iya, pindang bandeng kayak gitu. Oh, jadi ada yang bikin pindang gambar juga? Iya, kalau mau pengen lihat ayo tunjukin. Ayo sekarang. Ya udah. Nggak pakai lama kami meluncur ke sebuah rumah produksi ikan pindang yang kami curigai pembuatannya nggak proper. Lokasi dapur lumayan unik di sebuah perkebunan.
Ya modelan open kitchen versi sederhana lah guys. Perangkat masaknya juga terkesan jadul. Si ikan mulai menyemprotkan bau menyengat yang bikin pasukan lalat auto nyerbu. Dari bau yang cenderung busuk, besar kemungkinan bahan baku ikan pindang bandeng udah kagak fresh lagi. Saat kamera kami ngerol, di ujung lensa nampak 2 orang sibuk memproses ikan. Lah nggak dibersihin Bu dalamnya Bu? Enggak lah, kalau misalnya dibersihin kan nanti ikannya jadi kempes, Oh, kelihatan kecil gitu. tadi Bu udah dilalin Bu, bau Bu ikannya Bu ya? Soalnya kan ini belinya kemarin. Udah nggak seger berarti ikannya Bu? Iya, kan dikulkasin dulu. Terus bandeng-bandeng gak seger ini diangkut dari mana? Jadi beberapa saat lalu nih, mobil kami bergerak ke pinggiran kota bareng pembuat pindang. Enggak ada. Masih belum jelas apa yang dicari. Bandeng. Sekilo berapa Bu? Sekilo Bu? Ternyata lapak ikan yang kita mampirin. Yang kecil-kecil. Ikan bandeng target utamanya. Fresh. Banyak kan? Nanti kan itu dikasih salam, Ini. iya dalamnya, biar mengurangi Bau pakai kayu bakar Bu. iya biar pada ngirit-ngirit gas lah. Oh, Bapak juga bantuin Pak? Oh iyalah, yang namanya usaha bersama ya harus sama-sama. Ikan pindang bandeng dicuci bersih. Ada 100 ini. Ada ini 100. Ini sekitar 5 kiloan lah. 5 kilo ya? Iya. Biar bau busuk si ikan pindang ngacir, diakalin lah dengan macam-macam bumbu. Ini buat bumbunya Pak? Iya, ini bumbunya. Kita pakai jahe, lengkuas, serai, sama daun salam. Jadi amisnya tuh hilang. Supaya pindang bandeng yang wangi semerbak, ini dia caranya. Oh gitu aja Bu, caranya dimasukin? Iya. Iya, ke dalam perutnya tuh Pak. Ya supaya harum lah. Terus kelihatan tambah ikannya tambah besar lagi gitu kelihatannya tuh. Bikin ikan pindang bandeng tuh simpel banget, tapi makan waktu berjam-jam cuy. Babu buat apa Pak? Ya sebagai itu alasnya. Nah, kalau udah gini kita lapisin nih sama itu lengkuas sama jahe Supaya? ya tambah aroma. Kalau lagi banyak pesanan mah bisa sampai 5 tumpuk. Rebusan ikan mulai mendidih. Uniknya bahan bakar yang digunakan jadul abis, pakai kayu bakar sob. Masih tradisional ya Pak? Iya. Apa irit gas Pak? Ya pertama emang buat itu irit-irit juga gitu karena apa kan di sini kan masih banyak bahan bakar dari kayu gitu. Nah di stage ini ada kejanggalan nih guys. Buat bikin warna si pindang meriah alias menor, harusnya kan pakai rempah ya. Ini malah pakai pewarna tekstil. Bos, ini tuh ikan buat dimakan. Ingat loh, jahat bener sih. Ini apa Pak? Ini pewarna. Yang namanya pindang dari bandeng, ikan bandeng itu pakai warna kuning, kunyit biar menarik. Ini kuning kan kuning ini Pak? Ya kan biar tambah itu ngejreng warnanya, tambah menarik. Bukannya pakai kunyit Pak? Ya kalau kunyit sih kurang warnanya. Oren. Ya hasilnya tuh kurang. Nggak cukup puas pakai pewarna tekstil, masih ditaburin lagi pakai pengawet kimia. Makin bahaya ini mah. Ya. Ini apa? Oh ini buat apa ya? Kayaknya buat biar awet gitu. Ini kalau sampai 3 hari 4 hari masih kuat. Iya masih tahan ikannya. Ini kimia ya Pak? Iya. Tuh banyak juga Pak makanya Pak. Ya namanya juga buat awet lah. Ini apa lagi? Kalau ini garam krosok. Oh ini, karena murah tapi kan dia nggak ada iodium ya Pak? Nggak ada. Bukan buat emang. ini makan ya Pak ini sebenarnya? Iya, tapi kebanyakan tuh produksi kayak gini pakainya kayak garam ginian. Air rebusan ikan pindang sudah meluap-luap. Tapi rodo aneh nih, air rebusannya mengeluarkan buih. Efek apaan ya? Kan ini babusa gini ya Pak? Ini ya Pak? Iya, itu kan Airnya, efek dari tadi Bu, yang pemutih itu. pengawet. Iya, pengawet itu. Ini Selesai, Pak? iya, ini udah mateng nih. Sudah. Iya, ini kan kebanyakan airnya jadi itu airnya dibuang.
Setelah berjam-jam menunggu, ikan pindang bandeng akhirnya beres direbus. Mau lihat Pak. Nah, ini udah jadi nih. Tuh. Kuning ya Pak? Iya, emang kuningnya nggak rata ya Pak? Ya beda lah, kalau pakai kunyit emang rata, tapi agak pucat gitu. Tapi kalau ini ya kuningnya pekat. Penampakan ikan pindang bandeng ini menor kuningnya, tapi nggak merata karena gunain pewarna tekstil. Kalau udah dingin gini tinggal dikemas aja, dimasukin ke wadah. Ini kan biar apa ya, buat nggak hancur gitu. Nah ini gitu. Abis kelar gitu, si bapak ngebungkus ikan pindang bandengnya pakai kertas bekas. Higienis nggak ya? Emang kertas bekas pembungkus ikan pindangnya itu asal usulnya dari mana sih? Oh, belinya di sini toh. Bahaya nggak sih gunain kertas beginian? Gimana Pak? Ini hancur nih. Iya ini hancur nih. Ini fungsi kertasnya buat itu. Tuh kan, kalau disatuin gini kan jadi nggak kelihatan. Tuh. Kalau digoreng nih sama ininya langsung. Pak. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini kan kertasnya ada pewarnanya kan nggak baik Pak. Nah, oh itu kan udah lumrah lah, umum banyak dipakai. Dari kertas koran, dari apa juga banyak yang dipakai gini. Pakai selimut. Yang masuk angin Pak pakai selimut. Iya, kasihan udah di sana di air terus, sekarang di darat dipakai selimut. Jadi kalau pakai kertas kayak gini nggak hancur nih. Oh jadi gorengnya sama kertasnya? Iya sama kertasnya. Nggak boleh dong Pak. Ah, nanti juga kan yang dimakan ikannya bukan kertasnya, nanti bisa juga. Ini per satunya itu kita jual 3.000. 3.000? Iya 3.000. Nah ibu dari tadi nggak ada. Harus ngurus anak dulu sekolah. Sekalian nganter itu kan tadi pesanan. Istri si bapak nongol lagi. Kali ini bantuin bungkusin si ikan pindang. Udah bener bu, biar cepet kelar. Ya ini. Ini kertas nih ya. Iya. Ini kalau hancur gini tuh udah agak busuk sedikit. Kelar deh semua ikan pindang dibungkusin. Jual kemana Pak? Ini keliling, kebetulan ini ada yang pesen juga. Ikan pindang bandeng yang udah rapi jali langsung diangkut. 3 ya? Iya 3 baskom. Si pindang bandeng ini mau dilego kemana ya guys? Oh parindang, pindang ya. Jadi jualan keliling toh pak? Mohon bu, pada meser. Sabar bu. Ya anyaran ya bu. Sakantun milih ta bu. Nah, pindang. 10.000 opat. 10.000 opat. 10.000 tilo belah. Lain 3.000-an ya sama. 10 opat nyanggis kajun deh, panglaris pembuka lawak. Gak taunya si ikan pindang bandeng yang dicampur racun kimia berbahaya seperti pewarna tekstil dan boraks ini laris manis diborong pembeli. Duh, andai aja mereka tahu. Nyesel pastinya. Jadi untuk meng-cross-check ikan pindang bandeng ini telah terkontaminasi sempurna oleh zat kimia berbahaya, kami bawa beberapa sampel ikan pindang itu ke laboratorium. Ya setelah dianalisis ternyata produk ini atau pindang ini positif secara kualitatif ya, mengandung boraks ya, dan methanol yellow. Ya warnanya mencolok secara visual seperti ini gitu. Ya untuk efeknya untuk boraks ya, di jangka pendeknya konsumen itu bisa merasa mual, pusing gitu ya, alergi, gatal-gatal dan sebagainya gitu ya. Sedangkan jangka panjangnya ya jelas nanti bisa merusak ginjal gitu ya, hati, dan lebih jauh lagi bisa jadi pemicu penyebab kanker gitu ya. Terus kita nih mau nyantap ikan pindang bandeng yang aman dan juga higienis. Ada dong pastinya. Nggak usah khawatir, para pecinta kuliner biar tahu ikan pindang bandeng yang ajib, kudu nyobain pindang made in Resto Sahala yang berlokasi di Brebes. Bahan baku ikannya, so pasti segar dan bumbu masaknya garansi aman deh. Ini apa bu? Ini daun jambu biji. Gunanya bu? Gunanya buat menghilangkan bau amis sama menghilangkan lendir. Beruluk kelapa. Gunanya sama menghilangkan bau amis dan nanti jadi coklat itunya warnanya. Buset deh, banyak amat bumbu rempahnya. Kalau nggak mau meleset,
Mending beli aja di sini daripada susah-susah bikin sendiri. Cara masaknya juga proper banget, nggak asal bikin. Hampir 3 jam si ibu masak ikan pindang bandengnya. Dan hasilnya... Coba Bu, kita lihat Bu. Kita buka ya. Wih. Mantap.